Oke guys, kembali lagi kita di ibadah TYM GSCA. Oke ya, gak terasa udah ibadah ketiga di tahun ini ya. Jadi masih suasana Imlek ya buat yang merayakan Imlek. Angpaunya nanti bisa dikuris ini. Oh, gak usah ya, jangan ya, gak boleh ya. Maksa banget mintanya ya. Jadi kita akhirnya kembali lagi berkumpul di rumah masing-masing di live streaming GSCA ibadah Youth GSCA kali ini. Aku mau mulai lagu dengan lagu yang semangat ya. Siapa sih nggak terpaku akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yang udah bersama dengan kita di musim-musim badai, bahkan di musim-musim keceriaan pun Tuhan bersama dengan kita. Yuk kita nyanyiin lagu ini, Ku Terpaku. Teman-teman, ini lagu lama tapi karena ada lirik bisa nyanyi bareng. Yuk.
mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita mengenal Dia lebih dalam, bahwa Dia hanya Tuhan yang satu-satunya di dalam hidup kita, yang memberikan kelegaan, yang bersama dengan kita selama hidup kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Dan kami Tuhan mau mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Shalom teman-teman, Happy Chinese New Year.
and happy Valentine to all of you. Selamat beribadah. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat sore hari ini menjelang malam hari. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh sama-sama beribadah. Sekalipun kami beribadah secara online, tidak bersama-sama dengan teman-teman kami, yang kami percayai bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun kami berada saat ini. Tuhan Yesus berikan kami hati yang mau belajar dan mau diajar, hati yang mau berubah dan mau diubahkan. Urapi setiap telinga kami Bapa, sehingga pada waktu kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami tahu Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami mengambil satu keputusan penting dalam hidup kami, yaitu kami mau menjadi agen-agen perubahan, di mana orang-orang di sekeliling kami memerlukan kesaksian yang hidup. Engkau pakai kami Tuhan menjadi kesaksian yang hidup di tangan-Mu. Muridkan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, buat kami mengerti apa yang kami dengarkan hari ini. Sehingga kami tidak hanya menjadi a good listener, tapi kami menjadi orang-orang yang adore your word. Kami bersyukur kepadamu Roh Kudus. Kami serahkan pengajaran firman ini ke tangan-Mu. Engkau yang menjadi pusat dari ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Hari ini saya rindu sekali kita belajar bersama-sama tentang tema ini. Dan saya percaya teman-teman udah biasa mendengar tema ini. Tapi malam hari ini saya rindu sekali kita boleh diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Saya ambil satu tema, yaitu let no one look down on you. Jangan ada satu orang pun yang menganggap engkau rendah. Mari teman-teman kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara tahu bahwa ini adalah wejangan nasihat Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dia tahu bahwa Timotiuslah orang yang paling tepat untuk menggantikan dia melayani jemaat yang ada di Efesus. Lalu Paulus berkata kepada Timotius, Timotius, aku tahu kamu masih muda. Aku tahu kamu masih harus banyak belajar. Kamu masih kurang pengalaman. Tapi percayalah, Roh Kudus itu tinggal di dalam engkau. Dan aku rindu sekali engkau dengar baik-baik, kata Paulus kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Teman-teman, saya percaya teman-teman adalah orang-orang yang muda sama dengan saya. Ya, artinya orang-orang muda itu biasanya dianggap remeh dengan orang-orang yang lebih tua dari mereka. Orang-orang tua merasa orang-orang muda ini belum banyak pengalaman, susah dipercaya, susah dipegang perkataannya, tidak punya prinsip. Tipikalnya itu plin-plan, hari ini ngomong A, sore nanti sudah berubah lagi. Nah, untuk itu teman-teman, hari ini kita mau belajar dari Timotius, yaitu Paulus berkata kepada Timotius, anak rohaniku Timotius, aku tahu kau masih muda, tapi aku mau katakan kepadamu, jangan seorang menganggap engkau rendah. Nah, hari ini saya juga ingin katakan kepada teman-teman semua yang ada di gereja kita Tesalonika. Anda yang masih muda, Anda yang masih dalam tahap belajar maupun yang sedang bekerja, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Kenapa Paulus berkata kepada Timotius seperti ini? Karena dia tahu akan ada waktu di mana orang-orang mengharapkan Timotius menjadi orang yang dewasa, tapi pada kenyataannya mungkin mereka akan kecewa karena menganggap Timotius tidak seperti Paulus. Nah, di mana kita harus menjadi teladan? Saya mau teman-teman mengerti bahwa apa arti teladan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Dikatakan bahwa teladan artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh.
Baik itu tentang perbuatan, kelakuan, atau sifat. Tahukah saudara bahwa teladan, kata teladan itu bahasa Yunaninya adalah tupos. Artinya gambaran, model, pola, ideal. Artinya teman-teman bahwa di dunia sekarang di mana kita berada, khususnya di zaman pandemi ini, dunia mencari orang-orang yang bisa diteladani. Kalau kita bicara tentang keteladanan, itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, saudaraku. Kita sedang mencari role model, kita sedang mencari figur. Bukankah kita nih sebagai anak-anak muda? Sekarang saya mau tanya kepada Anda semuanya, siapa yang menjadi idolamu hari-hari ini? Oh, mungkin kita berkata yang wanita, wah idolaku, saudara boleh sebutkan mungkin artis-artis Korea atau artis-artis luar negeri, atau mungkin yang lain, wah bintang film ini, bintang film itu, atau mungkin kita lebih mengidolakan orang-orang muda yang di luar sana. Apalagi kita sekarang ini di zaman digital, teknologi yang begitu hebatnya, kita begitu gampang mengakses apapun yang kita mau. Kita punya hak untuk mengidolakan siapapun. Nah, hari ini saya minta kepada setiap kita anak-anak muda, saya mau ingatkan kepada setiap kita bahwa engkau dan saya harusnya menjadi teladan. Kita tidak perlu mengidolakan orang-orang dunia. Harusnya kita yang diidolakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Yang pertama, Paulus berkata kepada Timotius, anakku Timotius, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah sekalipun engkau muda. Lalu dikatakan, jadilah teladan. Kata jadilah di sini adalah kata perintah. Artinya bahwa mau tidak mau Timotius, kau harus jadi teladan. Saat ini juga saya mengatakan kepada Anda semua anak-anak muda, jadilah teladan minimal di keluargamu, minimal buat adikmu, minimal buat kokomu, buat cecemu, buat orang-orang di sekelilingmu. Untuk menjadi teladan, kita perlu belajar. Nah, hari ini saya rindu sekali untuk mengingatkan kita dalam hal seperti apa kita menjadi teladan. Yang pertama, Paulus berkata, jadilah teladan dalam perkataanmu. Di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Teman-teman, sekarang kita lihat, bukankah seringkali tanpa sadar kita menonton film, apalagi sekarang itu zaman Netflix, benar? Kita begitu mudah mengaksesnya, apalagi kita sekarang itu studinya online atau work from home, study from home. So kita punya banyak waktu untuk nonton. Saudara, hati-hati dengan apa yang kita dengar, karena seringkali tanpa sadar kita bisa menduplicate apa itu. Mungkin ada orang berkata, maaf kata, sampai saya tidak mau ucapkan itu. Lalu kita anggap itu biasa. Karena apa? Karena kita sering menonton film-film yang mengeluarkan perkataan-perkataan itu. FU seperti kayak gitu. Saudara, saya mau kasih tahu, stop to say that. Mungkin kita berkata it's just for fun. Atau mungkin kita ngomong kata-kata yang kotor, yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh anak-anak Tuhan. But again, Paulus berkata kepada Timotius, tahukah engkau Timotius, sekalipun engkau muda, tapi kalau kau bisa menjadi teladan dalam perkataanmu, kau bisa menjaga sikapmu, kau bisa menjaga hidupmu, kamu tanpa menyuruh orang lain menghormatimu, engkau pasti akan dihormati. Nah teman-teman, saya mau kasih tahu, walaupun kita mungkin berkata yang masih remaja, aduh Kak Arta, please dong mengerti kita kan masih muda. Teman-teman, saya mau kasih tahu kepada kita, dari usia dini kita harus biasakan mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang memberi semangat, perkataan-perkataan yang memberi dukungan. Bukankah hari-hari ini teman-teman, banyak anak-anak muda begitu mudah mengekspresikan perkataan mereka di sosial media, atau mungkin mereka tidak suka dengan A, tidak suka dengan pemerintah, mereka begitu mudah ngomong, wah pemerintah begini, mengeluh segala macam. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman, di masa pandemi ini
kita harus tetap bisa menjadi teladan, khususnya dalam perkataan kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Apa itu artinya bibir yang dolak-dalik? Yang hari ini ngomong A, besok ngomong B. Perkataannya nggak bisa dipercaya. Atau mungkin teman-teman yang teman-teman yang sudah bekerja di sebuah perusahaan, lalu tiba-tiba bosmu memberikan engkau tanggung jawab, lalu dikatakan, cobalah namanya, kita sebut namanya Noni, tolong ya, nanti kamu kerjakan begini-begini. Lalu kita berkata, siap bos. Tapi setelah diminta, udah sampai deadline, lalu dikatakan gimana? Lalu kita bisa ngomong, aduh bos maaf saya nggak bisa. Lalu kita karang semua cerita supaya kita aman, supaya kita tidak dihukum. Nah ini kita tidak bisa dipercaya dalam perkataan kita. Baik itu mungkin yang sedang berpacaran, ya. Apakah teman-teman di sini yang perempuan atau putri-putri ya, yang mungkin hari ini pacar kita berkata I love you so much gitu loh, tapi pergi dari kita, pisah dari kita, dia sudah sama perempuan lain. Apakah kita bisa mempercaya perkataannya? Lalu kita berkata, kamu gak bisa dipercaya. Nah makanya teman-teman, Paulus berkata kepada Timotius, kalau kau mau jadi teladan, yang pertama, perkataanmu harus bisa dipercaya. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan mendapatkan buahnya. Hati-hati kita berkata-kata. Masa depan kita ada dalam perkataan kita. Kalau perkataan kita hari-hari ini menjadi perkataan yang pesimis, perkataan yang negatif, perkataan yang meruntuhkan masa depan orang lain, membunuh karakter orang lain, maka perkataan kita tidak akan bisa dipegang. Dan kita sudah tidak lulus lagi untuk menjadi teladan. Ingat teman-teman apa yang saya katakan. Dunia ini sedang mencari teladan, role model. Dan Paulus mengingatkan kepada kita hari ini, you are the one to be a role model. Mari kita menjadi teladan dalam perkataan kita. Yang kedua, kita menjadi teladan dalam hal apa lagi? Yaitu di dalam tingkah laku kita. If I can say, this is talk about behavior, attitude kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, kalau bergaul dengan orang-orang yang behaviornya, attitude-nya tidak baik, lama-lama kita akan menjadi seperti mereka. Makanya teman-teman harus berhati-hati mencari siapa yang paling dekat dengan Anda. Saya pernah sharing di kebaktian-kebaktian pemuda yang dulu. Saya pernah katakan ada seorang yang bijak berkata, saya ingin, bukan meramal ya, tunjukkan kepada saya siapa teman-temanmu, maka saya akan kasih tahu masa depanmu seperti apa. Nah saudara, saya mau kasih tahu, teman-teman yang ada padamu hari ini, coba cek dan recheck mereka. Apakah mereka membawa kamu lebih dekat kepada Tuhan, atau malah membuat kamu jauh dari Tuhan, dan kita lebih banyak consider, atau lebih banyak kita melakukan hal-hal yang duniawi, atau kita melakukan hal-hal yang Tuhan suka. Nah saudara, ada begitu banyak juga orang yang begitu aktif dalam kerohanian. Mereka hafal Alkitab, bahkan mungkin biasa mereka sharing atau apapun. Tapi again, attitude itu siapa yang lihat teman-teman? Yaitu orang-orang di sekeliling kita. Atau mungkin kita contoh ya, saya sangat diberkati dengan seseorang yang saya rasa bahwa dia itu adalah orang yang paling setia melayani di gereja kita misalnya. Walaupun dia tahu bahwa bagian dia itu bukanlah mungkin menggulung-gulung kabel, ya, tapi entah kenapa setiap selesai pelayanan teman-teman, dia itu merasa tidak aman kalau dia tidak menggulung kabel itu, padahal bukan bagian dia teman-teman. Dia merapikannya. Nah itu salah satu contoh kecil teman-teman. Jangan berpikir wah yang penting kita bisa khotbah, yang penting bisa memimpin pujian, bisa memainkan musik dengan bagus. But again, attitude kita yang udah terbiasa kita bangun, terbiasa kita lakukan tanpa diperintah orang, kita pasti peka. Nah itu merupakan salah satu behavior teman-teman. Orang Kristen tahu kita pintar memuji Tuhan, tapi orang di luar sana mereka memerlukan bukti. Betul teman-teman? Makanya Paulus berkata kepada Timotius, Timotius anakku, jadi teladan dalam perkataanmu. Yang kedua, teladan dalam tingkah lakumu. Saya tidak tahu bagaimana tingkah laku kita selama pandemi. Apakah kita menjadi orang-orang yang
tidak bisa menjadi berkat di rumah kita, atau mungkin kita bingung ini mau keluar dulu. Mungkin sebelum pandemi kita itu hangout, bahkan mungkin lupa alamat rumah sendiri karena tidak nyaman di rumah. Kita lebih nyaman hangout dengan teman-teman kita di kafe atau apa. Tapi hari ini Tuhan izinkan kita stay home. Bagaimana dengan behavior kita? Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sebagai anak, apa yang kita perlakukan? Harusnya kita menjadi teladan memperlakukan orang tua kita. Jangan mentang-mentang kita punya gaji yang tinggi, atau kita punya education yang tinggi, kita punya pendidikan yang tinggi, kita punya jabatan yang hebat di kantor mungkin, lalu kita tidak menganggap hormat kepada orang tua kita. Nah, ini merupakan salah satu attitude teman-teman. Hari-hari ini jarang kita mendengar tentang keteladanan. Jarang kita mendengar apa yang harus dilakukan. Yang sering kita dengar apa teman-teman? Bagaimana untuk menjadi orang yang sukses. Bagaimana untuk mendapatkan karir yang bagus. Tapi kita lupa ada hal-hal yang paling penting. Hal-hal yang paling esensi. Yang mungkin kita tidak bisa dapatkan dari dunia. Tapi Alkitab mengajar kita. Hai anak muda, jadilah teladan dalam tingkah lakumu, sikapmu, attitude-mu. Dan saya tidak bangga kalau saya mungkin pintar ngomong, tapi untuk membuang sampah saya ogah. Atau mungkin saudara yang teman-teman remaja putri yang di rumah, apakah kau masih membuat papamu yang nyuci piring, atau mungkin mamamu yang membereskan tempat tidurmu, atau mungkin adikmu atau cecemu yang menyapu rumah? Itu hal yang kecil loh teman-teman. Dan orang-orang bisa melihat itu. Dan kalau kita bisa lulus dalam hal kecil ini teman-teman, maka di luar dari rumah kita, di luar dari gereja kita, kita pasti sudah bisa jadi teladan. Amin. Mengerti teman-teman? Itu yang kedua. Yang ketiga, di mana lagi kita harus menjadi teladan? Yaitu di dalam kasihmu, our love. Ini tidak berbicara tentang karena kita baru mau selesai Valentine gitulah, supaya kita menjadi teladan untuk kita misalnya mengasihi, kita kirim bunga kepada semua teman-teman kita atau coklat untuk menunjukkan how we love them. It's not talk about them. Tapi ini berbicara bagaimana kita mengasihi sesama orang lain yang mungkin jauh dari kita. Nah, teman-teman tahu bahwa Tuhan berfirman bahwa Allah adalah kasih. Artinya apa? Bahwa kasih itu kita bisa impartasikan dari pengenalan kita kepada Kristus. Dunia tidak akan pernah memberikan kita kasih sejati. Yang ada adalah kasih-kasih yang palsu. Makanya teman-teman jangan pernah percaya kalau ada di Facebook, di Instagram, atau di mana di sosial media berkata I love you so much, tapi dengan kenyataannya tidak ada. Baru-baru ini saya melihat satu adegan yang luar biasa. Mungkin teman-teman pernah nonton di Detik bagaimana seorang laki-laki, mereka sedang mengendarai mobil yang sudah dimodifikasi oleh pacarnya ini di Singapura. Baru kejadian sebelum Chinese New Year. Dan tiba-tiba laki-laki ini membawa mobil itu begitu rupa, lalu tiba-tiba mobil ini meledak. Dan pacarnya itu di belakang teman-teman, dia naik mobil lain. Lalu tiba-tiba waktu itu pacarnya ini melihat pacarnya ada di mobil itu, dia turun dari mobil, dia berlari, dia terjun ke api itu saudara. Nah saudara, saya percaya itu konyol. Karena apa? Tanpa sadar dia sudah membunuh dirinya juga. Umurnya baru 20 tahun saudara, pacarnya umur 21 tahun. Dan itu menurut berita yang saya baca, 80% badannya terbakar habis. Dan saya tidak tahu apakah sekarang masih hidup atau enggak. Itu kejadian sebelum Chinese New Year kemarin. Nah, bukan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tapi apa yang dikatakan kasih di sini di dalam 1 Petrus 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dengan rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah saudara, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita masuk di dalam pola-pola dunia, mencari penghiburan di luar kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya kita tidak mengenal Allah. Karena orang di luar sana tidak kenal kasih Bapa, tidak kenal Allah. Kitalah menjadi saluran-saluran kasih kepada orang-orang di luar sana. Di dalam Amsal 3 ayat 34 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau.
Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara kalau pengen tahu apa sih itu kasih, saudara bisa buka di dalam 1 Korintus 13. Semuanya ditulis itu. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak melakukan hal yang tidak sopan, kasih itu menutupi segala dosa, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, bahkan banyak lagi teman-teman. Yang harusnya kita tidak perlu lagi mencari di Google, what is love? Love is action. Amin teman-teman. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, Timotius anakku, ada 4 hal yang kamu harus lakukan supaya orang tidak menganggap kamu rendah, supaya orang tidak menganggap kamu remeh, supaya orang melihat kamu. Jadilah teladan dalam perkataanmu, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Yang ketiga, jadilah teladan dalam kasihmu. Bagaimana dengan kasih kita selama pandemi ini teman-teman? Apakah kasih kita berkurang kepada Tuhan? Karena kita mungkin sudah bosan. Akhirnya yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata keluhan. Sampai kapan pandemi ini selesai? Sampai kapan aku tidak bertemu dengan teman-temanku? Tidak bisa lagi aku jalan-jalan. Tidak bisa lagi aku meniti karirku ke luar negeri. Kenapa aku harus begini? Apakah itu yang terjadi? Saya percaya teman-teman, kalau kita memiliki kasih yang sejati, yaitu dari Allah sendiri, maka kita akan bisa menikmati hari demi hari. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan. Katakan setiap musim pasti berganti. Amin. Kalau hari ini mungkin di batang musim kemarau, kita percaya, kita berharap akan ada musim hujan. Amin teman-teman, itu yang ketiga. Yang terakhir, di mana kita yang harus menjadi teladan? Yaitu di dalam kesetiaan kita. Our faithfulness. Di dalam Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Teman-teman, setiap kita yang ada di gereja ini atau di rumah, pasti semua kita menginginkan kita setia dan orang-orang lain juga setia. Setia itu merupakan satu karakter Allah. Itu merupakan identitasnya Allah. Dan Tuhan juga mau kita menjadi orang-orang yang setia kepada Dia dan juga kepada sesama kita. Pasangan suami istri mereka harus membuat satu komitmen untuk mereka juga setia. Teman-teman, bahkan mungkin yang sedang berpacaran atau sedang menjalin hubungan yang serius untuk pergi ke jenjang pernikahan, kita harus melihat kesetiaannya. Teman-teman, kita tahu bahwa kesetiaan itu adalah sifat yang paling dibutuhkan dan diinginkan semua orang. Kesetiaan itu sangat diperlukan oleh setiap pasangan. Jika suami istri sudah kehilangan kesetiaan satu dengan yang lain, maka hubungan itu tidak akan menjadi indah lagi, sudah menjadi tawar karena ada salah satu yang tidak setia atau mungkin dua-duanya tidak setia. Pada waktu pasangan kita mulai membohongi kita, mengkhianati kita, disitulah kesetiaan dihianati. Begitu juga dengan anak-anak muda zaman sekarang. Kalau saudara yang bekerja di sebuah perusahaan, saudara diberikan tugas, kalau saudara tidak setia melakukannya, maka saudara juga tidak akan bisa menjadi teladan. Atau mungkin teman-teman yang sedang menjalin hubungan, yang ingin punya hubungan ke jenjang pernikahan, saudara harus berlatih untuk setia. Sekalipun banyak godaan yang membuat saudara tidak setia, saudara harus punya komitmen. Karena kepercayaan, kesetiaan, komitmen itu seperti kalung, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Makanya Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini bahwa kita harus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, yang bisa setia sampai akhirnya. Begitu juga melayani Tuhan teman-teman. Dimanapun kita berada, kita harus bisa ditemukan menjadi orang-orang yang setia. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, Timotius anakku, jika kau ingin menjadi teladan, kalau kau sudah lulus menjadi teladan dalam perkataanmu, lulus menjadi teladan di dalam tingkah lakumu, lulus menjadi teladan di dalam kasihmu, dan engkau harus lulus di dalam kesetiaanmu. Nah, makanya tadi saya ingatkan kembali, banyak orang menyebut diri baik hati. Benar, orang berkata, oh Abah itu baik, Halim itu baik. Tapi yang membuktikan mereka orang setia adalah waktu. Kesetiaan kita terbukti apabila kita sudah bisa melewati proses demi proses. Dan Tuhan mencari orang-orang yang mau setia sampai akhir hidupnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Nah, hari ini saya juga ingin mengingatkan kepada kita yang kelima, di dalam hal apa lagi yang kita bisa setia, yaitu kesucianmu, holiness. Saya mau katakan kepada kita,
Seperti kesetiaan, kasih mungkin seringkali kita dengar. Tapi holiness, kekudusan jarang kita dengar teman-teman. Bahkan banyak anak-anak muda tidak suka berbicara tentang kekudusan. Mungkin mereka berkata, wah you are so vintage ya. Kamu ini orang-orang yang old, orang-orang yang zaman dulu. Kita sekarang zaman now. Kita harus compromise supaya kita bisa diterima oleh komunitas kita. Bahkan maaf kata, orang merasa bahwa hari-hari ini kalau orang tidak kumpul kebo ya, kumpulan kepala botak ya, orang merasa itu tidak fun. Mereka berkata kalau misalnya if you love me, seperti itu misalnya laki-laki berkata, kau harus berikan kesucianmu kepadaku supaya aku bisa melihat kau punya cinta sejati seperti apa. Nah teman-teman, kita melihat ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan berkata, anak-anakku perempuan, anak-anakku laki-laki. Luar biasa enggak? Dia sebagai bapa berkata, kalau ada yang membawa kamu ke dalam kehidupan yang tidak kudus, keluar dari situ, pisahkan dari situ. Lebih bagus engkau kehilangan komunitasmu daripada kau kehilangan kasih Bapa. Lebih bagus kau kehilangan teman-temanmu yang mungkin akan menjerumuskanmu daripada kau kehilangan Tuhanmu, kehilangan imanmu. Makanya teman-teman, kekudusan itu sangat penting bagi Tuhan. Karena itu adalah identitasnya Tuhan. DNA-nya Tuhan turun kepada kita. Jika hari-hari ini kita seringkali compromise gitu ya. Kita mulai kompromi dengan hal-hal yang tidak kudus. Hati-hati teman-teman. Apalagi kita sekarang banyak sekali stay home. Banyak waktu kita untuk nonton Netflix apa aja. Yang bisa-bisa tanpa sadar kita diseret untuk menonton hal-hal yang tidak kudus. Akhirnya kita praktekkan. Bukankah itu hal yang hari-hari ini kita bisa melihat terjadinya seks bebas. Orang-orang masih remaja, masih kecil sudah tahu bagaimana berbuat hal yang tidak benar. Ya, mereka menonton film-film porno bareng-bareng atau pesta seks bareng-bareng. Bukankah itu semua adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan dan menjijikkan di mata Tuhan. Makanya Tuhan berkata, keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka. Hati-hati teman-teman. Mungkin kita berkata, oh aku tidak seperti itu Kak Arta. Tapi pertanyaannya, hal yang tidak kudus bagi Allah, yaitu pada waktu kita tidak menganggap lagi hal-hal tentang Tuhan, itu menjadi penting bagi kita. Kalau kita menganggap itu tidak lagi penting, hati-hati. Apakah kita sedang melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Nah, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini juga berbicara tentang ketidakkudusan, teman-teman. Hari-hari ini kita bisa melihat tingkat perceraian begitu tinggi. Apalagi di masa pandemi ini, pasangan suami istri begitu mudahnya untuk berpisah hanya dengan alasan tidak cocok. Dulu menikah karena cocok, sekarang mereka bercerai karena sering cekcok. Nah, saudara bisa lihat dari mana itu bisa terjadi? Karena ketidakseimbangan. Karena mereka mau memilih pasangan hidup yang tidak seiman. Jangan pernah berpikir nggak apa-apa dong Kak Arta. Aku cinta sama dia, aku sayang sama dia, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Hanya dia yang membuat aku hidup. Sekalipun dia tidak seiman dengan aku, nggak apa-apa Kak. Nanti kan aku bisa membawa dia kepada Tuhan. Jangan menjadi pahlawan kesiangan teman-temanku. Karena begitu banyak pasangan-pasangan muda hari-hari ini tidak lagi menganggap pernikahan itu kudus. Tidak lagi menganggap pernikahan itu sakral. Mereka menganggap pernikahan itu seperti transit. Ya kalau kita kuat, kita jalani. Kalau nggak kuat ya bubar. Nah teman-teman, saya mau kasih tahu. Paulus berkata kepada Timotius, sekalipun engkau masih muda Timotius, tapi kalau engkau bisa menjadi teladan, menjaga hidupmu, menjaga sikapmu, menjaga pikiranmu, menjaga kasihmu, kesetiaanmu, perkataanmu, tingkah lakumu, dan kesucianmu, percayalah kamu akan jadi teladan. Nah teman-temanku yang terkasih, di masa pandemi ini saya rindu sekali ini menjadi bekal bagi kita menjalani hari-hari kita ke depan. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Kematian hari-hari ini begitu dekat dengan hidup kita. Orang mati bukan lagi karena COVID teman-teman. Bisa-bisa mungkin karena ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Dan bahkan juga orang mati itu bukan lagi orang-orang yang sudah tua teman-teman. Setiap hari saya buka Facebook saya, itu selalu ada berita duka cita. Rip.
rest in peace, rest in peace. Nah saudara, kita tidak takut mati karena hidup mati kita di tangan Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap bertemu dengan Bapa kita, mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita selagi kita masih ada di muka bumi ini. Anak-anak muda jangan menganggap remeh waktu ini. Pergunakan waktu kita dengan sebijak mungkin. Jadilah teladan bagi orang percaya. Jadilah teladan bagi banyak orang. Seperti yang saya katakan, kata janganlah itu berarti ada satu perintah. Jangan ada orang menganggap engkau rendah, karena kalau kau jadi teladan, orang lain akan menghormati kita. Amin teman-teman. Nah, saya rindu sekali. Konklusinya adalah yang pertama, supaya orang tidak menganggap engkau dan saya diremehkan, direndahkan, tidak dipercaya, kita harus jadi teladan. Yang pertama, jadilah teladan dalam perkataan kita. Yang kedua, jadilah teladan dalam tingkah laku kita. Yang ketiga, jadilah teladan dalam kasih kita. Yang keempat, jadilah teladan dalam kesucian kita. Yang kelima, jadilah teladan dalam kesetiaan kita. Nah teman-teman, saya rindu sekali kelima hal ini itu yang menjadi bekal di dalam roh kita. Sehingga apapun yang kita lakukan di luar sana, orang lain boleh melihat itu. Dan kita akan menjadi orang-orang, agent-agent of change, agent-agent of love, agent-agent of hope, agent-agent of changing. Supaya apa? Supaya kita boleh membawa keteladanan kepada orang-orang di luar kita. Terima kasih, saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau sedang mencari anak-anak muda yang mau mengambil keputusan untuk menjadi teladan, menjadi role model, menjadi pola. Karena dunia ini sangat memerlukan keteladanan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau memilih dan memanggil kami. Bukan hanya untuk hidup untuk diri kami sendiri. Tapi kami harus hidup untuk membawa dampak yang positif buat orang-orang di sekeliling kami. Anak-anak muda yang lain. Kami tahu kami adalah the last generation. Dan kami tidak mau Tuhan, the last generation ini menjadi the lost generation. Tapi kami mau Tuhan membawa anak-anak mudamu untuk lebih takut akan Tuhan. Mengasihimu lebih lagi. Dan kami boleh menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi role model bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kasih kami, dalam kesetiaan kami, dan juga dalam kesucian kami. Dan kami hanya mampu melakukan ini Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami tahu Roh Kudus-Mu bekerja, bergerak, dan hidup di dalam kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi teladan bagi dunia ini. Menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang hambar. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami akan mampu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini masa muda kami. Kami serahkan seluruh ke tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di atas kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, yang rindu menjadi teladan, yang memutuskan untuk menjadi teladan, kami tidak mau hanya sekedar pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah diberkati dan sudah belajar dan mau belajar, sudah berubah dan mau diubahkan bersama, katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat ibadah pada hari ini Tuhan. Mau berdoa Tuhan, biarlah kami membawa sesuatu yang baru Tuhan untuk dibawa ke tempat kami Tuhan. Kau utus Tuhan, kau kami berada Tuhan. Jadikan kami garam, jadikan kami berkat buat orang di sekeliling kami Tuhan, di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah rohmu Tuhan menolong setiap kami Tuhan, hari demi hari. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you and sampai jumpa Sabtu depan.